pembahasan Matematika Teknik 1 kita lanjutkan dengan subbab 2.3, yaitu mengenai modeling with first order equation. Kita akan memodelkan dengan menggunakan persamaan diferensial yang order pertama. Nah, jadi sebagai pengantarnya, seringkali gitu ya, kita menggunakan model matematika yang mengkarakterkan sistem fisikal, dan model tersebut seringkali menggunakan yang namanya persamaan diferensial. Nah, terus model construction, dalam hal ini adalah mencoba untuk mentranslasikan situasi fisikal ke dalam term matematika ataupun ke dalam persamaan-persamaan yang dikenal di dalam matematika. Terus physical state ya itu seringkali dipergunakan untuk juga mengembangkan ataupun menjelaskan proses tersebut, gitu ya. Kemudian persamaan diferensial dalam hal ini adalah model dari prosesnya dan seringkali ini berupa suatu perkiraan ataupun approximation. Kemudian kita juga mengenal yang namanya analysis of model. Dalam hal ini kita mau menyelesaikan persamaan ataupun mendapatkan pemahaman kualitatif dari suatu solusi. Dan mungkin kalau boleh mempermudah model tersebut, ya kan, tapi dengan syarat di sana bahwa esensi fisikalnya juga tetap ada, gitu. Dan selanjutnya kita juga bisa mengcompare ataupun membandingkan dengan eksperimen ataupun dengan observasi, dan ini adalah cara yang baik untuk memverifikasi solusi ataupun memberikan masukan ya untuk satu model yang refine gitu, yang model yang baik gitu ya. Kemudian dari sini kita mau lihat contoh yang kemarin sudah dijelaskan. Ini adalah contoh dari tikus dan owls burung hantu. Dan misalkan ada satu populasi tikus yang bereproduksi dengan proporsional dengan populasi yang ada sekarang, dan rate-nya itu konstan, yaitu 0,5 tikus per bulan. Dan dalam hal ini kita memisalkan tidak terdapat burung hantu. Nah, sesudah itu kita asumsikan bahwa ketika ada satu populasi burung hantu, mereka akan memakan sebanyak 15 tikus per hari dalam rata-rata. Nah, jadi kita bisa membuat persamaan diferensialnya untuk mendeskripsikan populasi tikus ya dengan keberadaan si owls ini tadi, keberadaan si burung hantu ini tadi, dengan mengasumsikan terdapat 30 hari di dalam satu bulan. Jadi P-aksen ya ataupun perubahan dari si populasi tikus itu adalah 0,5 P ya. Ini diambil dari rate constant yang tadi 0,5, kemudian ini dikali dengan P yaitu populasinya, dikurang kan gitu populasi yang mati, populasi yang dimakan sama burung hantunya, yaitu tadi kan kita 15 per hari ya, 15 tikus per hari. Dalam satu bulan ada 30 hari, kita asumsikan ada 30 hari, 15 kali 30 sama dengan 450. Jadi P-aksen sama dengan 0,5 P dikurang 450. Nah, persamaan ini kita selesaikan dengan menggunakan metode kalkulus, dan ini sudah dipelajari di chapter 1.2. Kita sudah menyelesaikan ya di chapter 1.2, di mana kita mendapatkan P-nya sama dengan 900 ditambah KE pangkat 0,5T
sebagai solusinya. Dan ini bisa dibuat sebagai berikut ya. Ini dia integral curve-nya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat mengenai salt solution. Oke, salt solution. Nah, jadi ada satu larutan garam gitu kan ya. Nah, dalam hal ini misalnya di 1T sama dengan 0, waktu T sama dengan 0, ada satu tank yang mengandung sebanyak Q0 pound larutan garam, bukan larutan garam yang terlarut gitu ya, salt dissolved. Garam yang terlarut di dalam 100 galon air. Oke, di dalam 100 galon air. Nah, terus kita mengasumsikan bahwa air ini mengandung 1/4 pound garam di dalam setiap satuan galonnya gitu. Jadi ada 1/4 pound per galon. Oke, ada air yang masuk yang mengandung 1/4 pound garam per galon dengan laju yaitu R galon per menit. Kita asumsikan atau kita notasikan saja rate-nya itu ataupun lajunya itu dengan R. Nah, air yang masuk itu sama dengan air yang keluar, rate-nya sama gitu ya. Terus ada 5 hal yang mau kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah kita mau coba susun IPV-nya ataupun initial value problem-nya yang bisa mendeskripsikan larutan garam yang mengalir itu tadi. Yang kedua, kita mau menentukan jumlah dari garam di dalam tank itu dan pada saat T kapanpun. Pada saat T kapanpun kita bisa tentukan, jadi secara umum gitu kan ya. Terus yang ketiga, kita mau mencari yang namanya limiting amount atau QL di dalam dari syarat dari garam, oke. Dan ini dilakukan kalau dimisalkan waktu yang dipakai itu sangat-sangat lama, very very long time, oke. Terus yang keempat, kita memisalkan R-nya sama dengan 3 atau rate-nya itu sama dengan 3 dan Q0-nya sama dengan 2QL. Kita disuruh menentukan waktu di mana garam itu besarnya konsentrasinya adalah 2% dari QL. Oke. Dan yang terakhir adalah kita mau menentukan flow rate ataupun kecepatan aliran dari air ini tadi ya. Jika T tidak lebih dari 45 menit. T tidak lebih dari 45 menit. Oke, kita lihat aja kalau gitu ke bagian A terlebih dulu. Kita tahu bahwa pada saat T sama dengan 0, tadi si tanknya itu mengandung garam yang dinotasikan dengan Q0 dan galon ini tadi sendiri muatannya adalah 100 galon air. Tanknya ya. Tanknya ini tadi muatannya adalah 100 galon air. Kita asumsikan bahwa ada air yang punya konsentrasi 1/4 pound garam per galon masuk ke dalam tank itu tadi dengan rate sebanyak R galon per menit dan akan meninggalkan meninggalkan tank tersebut dengan rate yang sama. Terus kita mengasumsikan bahwa salt ini tadi, garam ini tadi tidak dibuat ataupun dihancurkan di dalam tank. Dan distribusi dari garamnya itu juga uniform ataupun distribusi yang merata gitulah ya, stirred. Kemudian kita tahu bahwa perubahan konsentrasi garam di dalam tank ini tadi dimodelkan dengan dQ dt sama dengan rate masuk dikurang rate keluar.
rate masuk ini, rate masuk garam, air yang mengandung garam itu tadi ya. Terus rate out ini adalah air yang keluar dari si tangkinya tadi. Nah, untuk rate masuk atau rate in diambil dari, kita tahu tadi bahwa air masuk kan tadi 1/4 pound garam per galon ya. Nah, terus dikali dengan rate dari si airnya tadi yaitu R galon per menit. Kita kalikan, didapatlah R per 4 galon per menit. R per 4 ini bukan galon. R per 4 pound per menit. Sementara rate out-nya ataupun keluarnya, ya misalkan kalau misalnya ada QT pound garam di dalam satu tank pada saat T berapapun, maka konsentrasi dari garam ini tadi adalah QT LB per 100 galon. Kenapa per 100? Karena muatan dari tangki kita adalah 100 galon. Dan kalau mau melihat rate keluarnya gimana? Berarti tinggal dikali R. Jadi it flows out at rate of QTR divided by 100 pound per minute. Jadi si ininya rate outnya, rate keluarnya itu adalah QT dikali R per 100 LB per menit. Nah, dari situ kita bisa memodelkan IVP-nya bahwa dQ/dt-nya sama dengan ini ya, sebagai rate in-nya R per 4 dikurang rate out-nya yaitu RQ per 100. R per 4 yang ini tadi. Terus dikurang RQ per 100 dari sini ya. Jadi kita kayak bikin secara umum aja Q-nya. QT dikali R, ya udah kita bikin jadi R dikali Q kan gitu, RQ per 100. Di sini nilai dari Q0-nya sama dengan indeks Q0 gitu. Untuk yang B, kita mau menentukan solusi dari QT ya. Jadi kita harus dengan kata lain ini sebenarnya menentukan kandungan garam di dalam tangki pada saat T kapanpun. Nah, kita harus selesaikan dulu persoalan yang di awal yang tadi diberikan ya, bahwa dQ/dt-nya ini tadi sama dengan R per 4 dikurang RQ per 100, kita ubah menjadi dQ/dt ditambah RQ per 100 sama dengan R per 4. Menyelesaikan persamaan ini kita boleh menggunakan yang namanya faktor integrasi. Ini sudah dipelajari sebelumnya di 2.1.2.2. Jadi kita tuliskan faktor integrasinya mu T sama dengan E pangkat A T. A dalam hal ini adalah si R per 100 dia dari sini ya. R per 100. Terus tuliskan bahwa si E pangkat AT-nya ini sebagai E pangkat RT per 100. Nah, terus selesaikan QT-nya sama dengan gitu ya, E pangkat negatif RT per 100 lalu dikali dengan yang ini integral dari ya R kali E pangkat RT per 100 dibagi 4 dt. Selesaikan integral yang di dalam ini, dapatlah nilai 25 E pangkat RT per 100 ditambah C. Sementara faktor pengali bukan faktor pengali nih, faktor integrasi si E pangkat negatif RT per 100 kita boleh tulis di luar. Nah, kita rapiin ya penulisannya ini menjadi sebagai berikut, yaitu 25 ditambah CE pangkat negatif RT per 100. Kenapa 25? Karena ini dikali ke dalam. Ini kan E pangkat negatif RT, ini ada E pangkat RT, kalau dikali ya kita anggap dia saling membagi gitu kan, sehingga tersisa 25. Terus yang ini kita kali, si C-nya dikali dengan E pangkat negatif RT per 100. Nah kalau gitu C-nya ini sendiri ya, C-nya ini sendiri adalah Q0 dikurang 25. C-nya ini adalah Q0 dikurang 25. Jadi persamaan yang sebelumnya tadi boleh dituliskan kembali sebagai solusi akhirnya sebagai berikut, yaitu 25 ditambah Q0 dikurang 25 terus
dikali dengan E pangkat negatif RT per 100. Atau juga bisa dituliskan sebagai 25 dikali 1 dikurang E pangkat negatif RT per 100 ditambah Q0 E pangkat negatif RT per 100. Ini penjabaran dari yang di atas ya. Jabaran yang di atas ini. Oke, dapatlah persamaan si QT. Artinya, dalam T kapanpun, kita boleh nyatakan QT-nya sebagai berikut. Ya. Next, find limiting amount of QL. Nah, dalam hal ini yang mau kita lakukan adalah sebenarnya menentukan Q ataupun konsentrasi garam yang paling tinggi di saat prosesnya ini tadi, air yang dialirkan ini tadi terus menerus, dan waktunya itu benar-benar sangat-sangat lama sehingga T mendekati tak hingga. Oke, jadi kita ambil dari persamaan yang tadi aja ya, QL-nya sama dengan limit QT T mendekati tak hingga. Ini harusnya di sebelah sini ya, di bawah limit ini harusnya penulisannya. Oke, limit dari T mendekati tak hingga QT, masukkan persamaan QT sebagai berikut. Oke, so 25 ditambah Q0 dikurang 25 E pangkat negatif RT per 100 untuk T mendekati tak hingga. Ini aja ya, dikali ke sini kan. Dianggapnya minus T, pangkat minus T. Oke, pangkat minus T mendekati tak hingga. Berarti ini jadi 0 gitu kan. E pangkat min RT per 100 ini sama dengan 0. 0 dikali yang di dalam sini tentu dia jadi 0, sehingga tersisalah 25 pound. Nah, sebenarnya hasil ini adalah hasil yang masuk akal. Kenapa? Karena dengan seiring berjalannya waktu, salt yang datang ini tadi, air yang datang ini tadi, lama-kelamaan dia akan menggantikan posisi dari salt solution yang udah ada di tank sebelumnya. Salt solution yang di dalam tank itu lama-kelamaan akan habis dan digantikan oleh salt solution yang baru. Nah, salt solution yang baru itu mengandung 0,25 pound salt per galon. Oke, punya 0,25 pound, dan tangkinya sendiri volumenya adalah 100 galon. Nah, jadi kaliin aja kan 0,25 kali 100 sama dengan 25. Nah, jadi tadi juga di soal diminta ya si ininya kan si R-nya sama dengan 3 ya. R-nya sama dengan 3. Nah, dalam hal ini kita bisa menggambar integral curves-nya untuk R sama dengan 3 dan nilai-nilai yang berbeda pada Q0 seperti demikian. Ini adalah integral curves-nya untuk QT nilai 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Oke, dan ini cenderung menuju ke satu solusi. Ini tadi ya, di 25 dia kan, dekati nilai 25. Next, kita mau menentukan waktu T, ya. Dan misalkan R-nya sama dengan 3, Q0-nya sama dengan 2QL. Untuk menentukan waktu T, di mana QT itu adalah 2% dari konsentrasi QL, kita harus mencatat ataupun melihat bahwa Q0 ini sama dengan 2QL, dan ini sama dengan 50 LB. Oke, tahu dari mana? Karena tadi Q0-nya sama dengan QL-nya ya. QL tadi kan kita dapat. QL sama dengan 25. 2 kali 25, 50. Oke, jadi QT ya sesuai dengan persamaan yang sebelumnya tadi, QT sama dengan 25 ditambah Q0 dikurang 25 E pangkat negatif RT per 100. Ini dituliskan kembali sebagai 25 ditambah Q0 substitusi jadi 50. 50 kurang 25 sama dengan 25. 25 dikali yang ini, 25 E pangkat negatif 25 E pangkat negatif kan gitu ya, RT per 100. So, R-nya tadi 3. 3 per 100 kan 0,03. Oke, terus ada T ya. Kita masukin T di sana. Nah, terkadang penulisannya tuh gini nih, nggak pakai
0 di depan, jadi cuma 0,03, tapi sebenarnya maksudnya itu adalah 0,03 gitu ya. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita ke sini bahwa 2% dari 25 pound itu adalah 0,5 ya toh. Jadi kita tambahlah 25 dengan 0,5 itu sama dengan 25,5 ditambah persamaan yang ini tadi ya, 25 plus 25E pangkat negatif 0,03T. Oke, ini selesaikan, kita rapiin, berarti 25,5 dikurang 25 kan 0,5 ya. 0,5 ditambah 25E pangkat negatif 0,03T. Kedua ruas kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 0,02 sama dengan E pangkat negatif 0,03T. Berdasarkan fungsi eksponensial, kita bisa menentukan nilai T, yaitu dari 0,02 sama dengan negatif 0,03T. Ini berarti T-nya sama dengan 0,02 dibagi negatif 0,03. Dan ini sama dengan 130,4 menit. Hampir sama dengan ya, ini tandanya juga seperti ini. Oke, jadi 130,4 menit adalah waktu yang dibutuhkan supaya konsentrasi dari garam ini sama dengan ini tadi, bertambah dari 2%-nya gitu ya, tambah dari 2%-nya dari si konsentrasi yang sebelumnya. Next, flow rate ya atau laju dari si arusnya ini, kecepatan dari si arusnya ini, bagaimana kita menghitungnya. Oke. Tapi di soal diminta dia nggak boleh lebih dari 45 menit ya waktunya ya. Jadi kita recall dari part D, kita tahu bahwa QT sama dengan 25 ditambah 25 E pangkat negatif RT per 100, dan solutionnya itu terlihat bahwa dia tuh menurun di angka 50 sampai dengan 25,5, dia menurun semua. Dia menurun semua. Oke, sekarang kita selesaikan. Kalau gitu 25,5 sama dengan 25 ditambah 25E pangkat R-nya saya ubah ke R-nya tetap ada ya. Yang diganti tuh T-nya. T-nya saya ganti dengan 45 terus dibagi 100. Oke. Beresin kiri dan kanan segala macam, saya yakin udah pada bisa. Didapatlah 0,02 sama dengan E pangkat negatif 0,45R. Jadi ln 0,02 adalah negatif 0,45R. Oke, so R-nya adalah ln dari 0,02 dibagi negatif 0,45, dan ini hasilnya hampir sama dengan 8,69 galon per menit. Itu dia ya. Jadi tambahan di sana bahwa model ini valid dikarenakan situasi yang ada di sana adalah situasi yang hypothetical. Terus sepanjang flow rates itu accurate dan konsentrasi dari garam itu uniform, maka persamaan diferensial juga akurat ya, sesuai dengan deskripsi dari si flow proses yang diberikan. Nah, model ini tadi ya, model yang tadi barusan kita pelajari ini tadi, ini sering digunakan untuk menentukan polusi di dalam sebuah danau. Misalnya, di Danau Toba boleh juga ya kita gunakan. Terus udah gitu konsentrasi dari obat di dalam organ tubuh, gitu kan. Nah, oke. Konsentrasi dari kandungan nafza misalnya kan di dalam tubuh seseorang, kita bisa gunakan juga. Nah, flow rates ini akan sulit digunakan untuk menentukan kasus yang ini tadi, untuk menyelesaikan kasus ini tadi, apabila concentration-nya tidak sama gitu, tidak seragam ataupun tidak uniform gitu.
Dan juga dalam hal ini rate yang masuk ataupun aliran yang masuk dan aliran yang keluar mungkin saja tidak sama. Jadi kita harus mengambil mempertimbangkan gitu kan ya, jumlah dari si liquid ataupun cairan agar penentuannya ini tadi juga boleh bagus gitu ya. Next, ada example 3, ada example example 3. Saya tinggalkan example 3 untuk dipelajari secara mandiri gitu ya. Itu contoh tambahannya. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat buat kita sekalian.